Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak, ini hari gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan bagi mbak-mbak yang saat ini masih di luar, untuk berhati-hati karena di luar sana lantainya licin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kemarin minggu yang dimana seorang PRT asal PL ini kejatuhan pohon. Gimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis. Nanti nggak hanya tentang Mbak PRT PL, namun juga Mbak Indonesia yang pernah terjatuh ranting pohon. Kawan-kawan simak video sampai habis hanya channel ini. Oke, 16 Juli 2023 Minggu sekitaran jam 4 di pantai Namwan Sonshoni Bay ini digegerkan oleh penemuan PRT PL yang dimana Mbak PL ini umur 43 tahun kejatuhan pohon ya. Nah, ini awalnya Mbak PL ini selesai dari toilet ya, yang berada di pantai sana. Nah, ketika dia selesai toilet, ia keluar ya. Selepas itu ia kejatuhan pohon yang dimana ini lumayan tinggi Mbak, yaitu tingginya sekitaran 12 meter. Dan pohon ini lumayan besar banget dan terletak di samping dari toilet tersebut. Jadi ketika mbaknya ini keluar, tiba-tiba kejatuhan pak kena ini. Jadi dia di bawah itu pohonnya ya, bukan pohon, di bawah pohonnya. Nah, kemudian ada seorang petugas pantai ini mendengar sebuah gerbek keras banget, suara keras ya. Jadi dia memeriksa, salah satu di antara mereka memeriksa, dan di situ dia melihat pohonnya tumbang. Ketika pohon tumbang, di situ dicek lagi, ternyata di bawahnya ini ada seorang CC, dan dia langsung memanggil temannya. Nah, datanglah kelima temannya. Jadi total dari petugas pantai ini adalah 6 orang. Ketika semuanya sudah berkumpul, nah Mbak PL ini dibantu oleh petugas dari pantai untuk diangkat kepalanya ya, kemudian dia kepalanya ditaruh kembali di atas pohon tadi. Kemudian yang bagian tangannya dia dan kakinya dia yang tertimpa ini sudah disingkirkan. Jadi petugas dari pantai tersebut ini tidak mengotak-atik si Mbak PL ini Mbak, cuman yang nimpa tubuh dari Mbak PL ini semuanya disingkirkan ya, dan dia mendiamkan di tempat kejadian. Karena apa? Karena kalau sampai diangkat badannya dia, takutnya nanti malah tambah retak badannya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang tertimpa atau kecelakaan, ini tidak bisa diangkat secara sembarangan kecuali memakai pandu ya. Tidak boleh sembarangan, harus ada pandu untuk memandu orang tersebut. Jadi ditunggulah tim medis. Nah, tim medis itu langsung membawa kain yang berwarna merah untuk ditutup, dan kemudian juga ini untuk dibungkus Mbak PL itu menggunakan kayak karpet. Nah, di situ baru ditandu, dimasukkan ke ambulan dan dibawalah ke rumah sakit yaitu Queen Mary. Nah, di situ dirawat beberapa saat, kemudian alhamdulillah mbaknya ini sudah pulih dari siuman. Jadi selama perjalanan menuju rumah sakit mbaknya ini nggak sadarkan diri Mbak, mungkin karena saking sakitnya tertimpa. Jadi tertimpa pohon itu tidak hanya mengenai ininya ini, namun juga bagian kaki ya. Jadi dianya tertengkurap sini, dan tengkurup inilah dia ini memakai tas. Jadi tasnya ini penuh warna merah atau ini. Nah, tidak dijelaskan secara detail Mbak itu di situ lagi liburan atau cuman numpang kamar mandi atau buang air kecil. Kita tidak mendapatkan informasi secara detail.
mbaknya itu lagi apa ya. Oke, kemudian kasus yang kedua, mbak-mbak masih ingat kasus kawan kita yang dimana tahun 2018 yang dimana Mbak Indonesia berasal dari Kabupaten Blitar ini dilarikan ke rumah sakit tak sadarkan diri setelah ia tertimpa ranting pohon ketika ia berjalan dengan majikannya yang umur 51 tahun. Tapi alhamdulillah majikannya nggak apa-apa ya, cuman mbaknya saja yang meninggal. Nah, ranting pohon ini sepanjang 4,5 meter, kemudian beratnya adalah 30 meter, dan mereka ini jalan-jalan sekitar jam 7.30-an pagi. Jadi sebelumnya ini ada petugas yang menebang pohon, namun penebangan itu tidak bersih. Jadi ketika tidak bersih, di situ ada Mbak Indonesia ya, Jumiati Supadi 48 tahun tadi. Ini jalan sama majikannya yang bernama Wang, umur 51 tahun ya. Di situ ia ketimban ranting pohon. Nah, kawan-kawan, dalam kasus ini memang kecelakaan ini dimanapun berada bisa saja ini terjadi sama kita. Tetapi kalau kita melihat peristiwa Mbak PL, ini peringatan buat kita. Kalau sudah typhoon besar, usahakan untuk menghindari pantai, pegunungan, dan juga pohon-pohonan. Jangan sampai duduk-duduk di bawah pohon, karena kalau pantai kemudian juga pegunungan ini lebih cepat, lebih besar typhoonnya daripada di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi ini 2 kali lipat dari dataran rendah, kayak di pantai juga ya. Jadi kalau tempat biasa ini 3 typhoon T3, ini kalau di laut ini bisa sampai typhoon ke-6. Bayangkan aja, tentu besar banget ya. Disitulah akhirnya Mbak PL ini tertimpa pohon ya. Ini adalah peringatan dari kita semuanya. Begitu juga untuk kasus Mbak Jumati yang meninggal, yang berasal dari Jawa Timur ya. Ini adalah salah satu sebuah bentuk pelajaran ya, dimana kita harus berhati-hati di dalam jalan ya, apalagi kalau berjalan di bawah pohon. Semoga dengan ini semuanya bermanfaat, bisa jadikan kita pelajaran. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.